Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Ibu nama Neneng Ruhyati sebagai guru bimbingan konseling. Mungkin di SD kalian belum ada apa itu BK. Nah, nanti kalian akan bertemu dengan Ibu dengan BK, bimbingan konseling. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang pembinaan mental agama dan pendidikan karakter. Sekarang ini sedang krisis. Apa krisis? Krisis itu menurun ya. Dia krisis mental, krisis karakter. Karena banyak kenakalan-kenakalan remaja. Nah, ini dianggapnya sebagai krisis dari karakter dan mental. Kemudian apa itu karakter dan apa itu mental agama? Nanti akan Ibu bahas ya. Pendidikan agama ini adalah unsur yang sangat penting dalam pendidikan mental dan moral anak ke arah kedewasaan. Pendidikan moral ini banyak diterapkan dalam keagamaan. Karena apa? Karena memang sudah tertanam nilai-nilai moral yang dapat dipenuhi tanpa paksaan. Karena apa? Karena dalam agama itu adalah ada unsur-unsur keyakinan. Karena keyakinan itu sudah ditanamkan dan sudah dibiasakan sama orang tua kalian sejak dalam kandungan. Ya, dan dibiasakan sejak kecil, akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, itu menjadi karena keyakinan, jadi moral dan mental anak sudah ditanam sejak kecil. Nah, sekarang krisisnya di mana? Kalau di anak-anak mungkin masih menurut, ngaji masih rajin. Krisisnya di masa remaja. Apa itu remaja? Remaja, usia kalian adalah usia remaja, ya. Dimana anak SMP kelas 1 ini adalah remaja awal. Apa itu remaja? Remaja adalah transisi antara anak-anak ke dewasa. Jadi kalian ini tengah-tengah. Nah, disinilah usia remaja, di mana usianya bergejolak, jiwanya berontak, ingin segala tahu, hayang segala nyobaan. Nah, itu ya. Jadi keyakinan ini sudah mulai menurun tentang keagamaan. Nah, inilah mulai sikap-sikap ini, makanya pentingnya pembinaan mental keagamaan di sekolah dengan motivasi guru dan pembiasaan oleh guru di sekolah, biasa sholat duha, kebiasaan apa itu berjamaah dan sebagainya, itu dimotivasi lagi di sekolah, diajarkan lagi, dibiasakan lagi gitu. Jadi disinilah sikap beragama berubah di usia remaja, dimana krisis moral atau mental keagamaan berubah. Kemudian ciri dari mental yang kuat itu apa? 1, cerdas emosi. 2, kepercayaan pada diri yang sangat kuat. Kemudian berani bilang tidak, katakan tidak. Ada yang ngajakan ngerokok, tidak. Ada yang ngajakan minum minuman, tidak. Ada yang ngajakan bolos, no. Nah, itu berarti kamu mempunyai mental yang hebat itu situ. Tidak cepat marah, tidak takut tidak takut mengambil resiko, kemudian tidak berani, dia ini orangnya sangat berani untuk berubah, ya, tidak takut gagal. Nah, itu ciri-ciri yang mentalnya yang kuat, ya. Ya, moral. Apa itu moral? Moral adalah standar perilaku manusia gitu, tingkah laku
manusia. Jadi moralnya itu standarnya ada standar moral, standar keagamaan, standar adat istiadat, standar negara gitu. Jadi ada moral. Nah, itu standar perilaku. Mental itu kondisi individu, kondisi kalian yang memiliki kesadaran akan potensi diri kamu sendiri dan mampu dia itu mampu mengendalikan atau kuat dalam tekanan kehidupan. Itu mentalnya baja, carekan kuat, terus eleh terus berusaha, gagal terus berusaha. Itu mental yang hebat. Nah, sekarang ini ke kepribadian, karakter itu lebih kepada kepribadian dan berhubungan erat dengan moral tadi ya. Pendidikan karakter, segala unsur yang ini kan itu pendidikan karakter. Bagaimana kita kan karakter, pendidikan karakter? Nah, kita sudah tahu apa itu karakter tadi. Karakter adalah kepribadian. Contoh kepribadian apa saja kalian tahu? Apa? Jujur, bertanggung jawab, disiplin, apalagi banyak lagi. Nah, itu adalah karakter. Berani bertanggung jawab, rajin membaca, dan banyak lagi hal-hal yang baik. Itu disebut hal-hal yang baik, itu karakter yang baik ya. Kemudian sekarang itu tadi karakter ya. Karakter itu jujur. Bagaimana untuk menanamkan kejujuran itu ya, karakter itu atau kepribadian itu pada anak seperti kalian ini ya. Jadi apa? Itu dengan adanya pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Dalam pendidikan budi pekerti ini melibatkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, rasa, dan action ya. Action atau perilaku. Pengetahuan. Di pengetahuan ini pengetahuan dengan pengetahuan itu ada proses ya. Proses pengetahuan itu dari melalui mendengar, melihat, merasa, dan action dilaksanakan. Kamu sering mendengar kata-kata yang baik, kemudian kamu lakukan berulang-ulang, menjadikan kebiasaan. Dari biasa menjadi terbiasa, lalu jadi habit, akhirnya jadi karakter. Kebiasaan itu yang menjadi mendarah daging dalam diri kita dan sudah tidak lagi diperintah lagi, itu adalah karakter. Jadi karakter adalah kebiasaan yang sering kita dengar. Contohnya apa? Karakter yang baik. Contohnya, kalau kamu pulang sekolah suka salaman tidak, atau mengucapkan salam ke orang tua. Nah, itu sama orang tua atau sama guru di sekolah sudah dibiasakan sejak kecil, sejak TK bahkan. Anak-anak pulang sekolah ucapkan salam ya, kemudian salaman sama orang tua. Nah, itu sudah ditanamkan sejak kecil. Kamu mendengar dari sejak TK mula, kemudian kamu laksanakan. Pulang salaman, bahkan orang tua juga mendukung di rumah. Pulang sekolah belum salaman. Akhirnya sering berulang dari mulai TK, SD, SMP sampai sekarang. Kalian sudah terbiasa ya. Nah, itu menjadi karakter kalian. Jadi karakter kalian menjadi salaman dan mengucapkan salam setiap berangkat sekolah atau pulang sekolah, atau kalian pulang atau pergi dari manapun, kalian mengucapkan salam. Itu sudah menjadi karakter, ciri khas dalam diri kalian. Itu adalah karakter yang sudah menjadi darah daging dalam diri kalian. Itu adalah karakter. Kemudian kebiasaan yang jelek atau karakter yang jelek apa?
Contoh, kamu mengucapkan kata-kata yang kasar. Maaf, ini contoh, goblok, anjing, dan sebagainya. Kalian mulai dari mana? Kalian mulai dengar dari teman-teman ada yang mengucapkan goblok, siap, anjing, dan sebagainya. Atau kalian kalau dikagetkan sama teman, jorokan langsung kaget dan goblok. Nah, itu sudah jadi karakter kamu sadar tidak sadar sudah menjadi karakter kamu. Karena apa? Sering kamu ulang-ulang, kamu sering dengar, kamu sering ucapkan, dan sudah tidak merasa itu adalah suatu hal yang salah lagi. Nah, itu sudah menjadi karakter buat kamu. Karakter apa? Karakter yang tidak baik tentunya. Nah, bagaimana merubah karakter yang tidak baik tadi menjadi karakter yang baik? Nah, di sini dari pendidikan itu adalah usaha untuk merubah karakter siswa. Nah, merubah karakter yang belum baik. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu ketika kita melaksanakan atau melakukan hal yang tidak baik, susul dengan hal yang baik. Contoh, kamu sama temen jorokon, terus biasanya kamu bilang goblok. Nah, setelah itu kamu ucapkan astagfirullahaladzim 3 kali minimal. Mau lebih banyak lebih bagus. Dan berulang-ulang terus. Ketika kamu kaget, ketika kamu takut dan sebagainya, ketika biasanya kamu ucapkannya hal-hal yang kasar, kamu susul dengan ucapan astagfirullahaladzim minimal 3 kali. Itu menjadi habit, jadi kebiasaan. Akhirnya lama-lama karena disusul dengan hal yang baik dan hal yang baik lebih banyak, akhirnya nanti bagaimana? Akhirnya nanti kamu sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Paham ya? Jadi karakter itu dibentuk oleh diri kita sendiri. Nah, dengan pembiasaan diulang-ulang akhirnya menjadi karakter. Nah, yang terakhir, dalam kehidupan kita itu keberhasilan ditentukan oleh 2 hal, yaitu 1 IQ yang menentukannya hanya 20%. Yang kedua adalah EQ. EQ ini 80%. Kenapa? Karena banyak orang-orang pintar tapi dia tidak berhasil dalam kehidupannya. Banyak yang tidak berhasil, tapi orang-orang yang biasa-biasa saja setelah 10 tahun kemudian kalian pada bekerja kemana-mana, akhirnya terlihat siapa yang berhasil. Itu berarti orang-orang yang mempunyai EQ yang tinggi. EQ itu emotional question. Yang kedua itu adalah emotional question. Jadi pengendalian emosinya yang tinggi, mampu beradaptasi, mudah bergaul, tidak memiliki mental yang kuat, dia mampu bersaing. Nah, itu banyak anak-anak SMP yang biasa-biasa saja banyak, tapi setelah 10 tahun kemudian ketemu, alhamdulillah mereka berhasil. Karena apa? Karena mereka mempunyai mental yang bagus, persaingan mampu. Nah, begitu ya sayang ya. Jadi emotional question ini karakter, mental, moral, itu semuanya dibungkus dalam EQ, emotional question, yang menentukan keberhasilan seseorang itu 80%. Apalagi kalau yang pintar, sudah pintar, emotional questionnya bagus, makin bagus. Paham ya? Nah, anakku sekalian, pembahasan dari ibu tentang karakter dan mental keagamaan seperti itu. Jadi kalian harus mau mendengar hal-hal yang baik, kemudian kamu ulang dilakukan menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Dan sudah terbiasa, itu menjadi karakter dalam diri kalian, sudah menjadi darah daging, sudah menjadi
kebiasaan. Kebiasaan itu adalah karakter. Ya, itu tadi yang kepribadian. Kepribadian itu adalah kebiasaan kalian yang sudah menjadi darah daging dalam diri kalian dan tidak disuruh lagi karena sudah terbiasa. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kalian menjadi lebih baik ya. Tetap menjadi anak-anak SMP Islam Surabakti Suralaya berakhlakul karimah atau yang berkarakter baik, insya Allah, amin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.